Selamat datang di sesi eksplorasi kita hari ini. Kita bakal fokus banget nih ke materi dari buku Transformed, ya kan? Iya, betul. Khususnya dari Marty Kagan dan tim SVPJ itu. Nah, tepatnya kita mau bedah bab 3 soal mengapa gitu ya. Kenapa sih perusahaan perlu banget transformasi ke model operasi produk? Hmm, Anda mungkin pernah dengar kutipan kayak dari Melissa Cohen di Rocket Mortgage. Dia bilang, buku ini kayak cahaya penuntun lah di era teknologi sekarang. betul. Banyak yang bilang gitu. Jadi, mari kita gali nih alasan-alasan penting di baliknya. Oke, jadi intinya sih model operasi produk ini, gimana ya ngomongnya? Ini tentang cara kita bisa konsisten gitu, bikin solusi teknologi yang disukai pelanggan, Oke. terus, Dan yang penting juga, solusi itu jalan buat bisnisnya, menguntungkan gitu. Ini beda banget sama model-model lama yang mungkin Anda masih pakai sekarang. Model lama yang gimana tuh maksudnya? yang seringkali ya kurang efektif aja buat manfaatin potensi teknologi yang ada sekarang ini. Oke, paham. Nah, buku ini kan ngasih contoh ya di awal argumennya. Cerita soal perusahaan finansial besar itu. Ah, iya, yang nggak disebut namanya itu ya? Betul. Yang katanya dulu dominan banget, tapi terus hampir tumbang. Hmm. Mereka katanya kejebak ngeladenin permintaan khusus klien satu-satu, terus akuisisi sana-sini tapi nggak diintegrasiin. Wah, itu klasik tuh. Terus numpuk utang teknis ya, istilahnya gitu kan. Pilihan teknis jalan pintas di masa lalu yang sekarang malah bikin lambat semua. Iya, benar banget. Itu bikin rapot di kemudian hari hasilnya. Ya, lamban terus. Pelanggan, karyawan pada frustrasi semua kan jadinya. Ini contoh nyata banget ya gimana gagal cara bangun dan mecahin masalah bisa fatal. Yang seringkali ya kurang efektif aja buat manfaatin potensi teknologi yang ada sekarang ini. Oke, paham. Nah, buku ini kan ngasih contoh ya, di awal argumennya, cerita soal perusahaan finansial besar itu, Oh iya, yang nggak disebut namanya ya. betul, yang katanya dulu dominan banget, tapi terus hampir tumbang. Mereka katanya kejebak ngeladenin permintaan khusus klien satu-satu, terus akuisisi sana-sini tapi nggak diintegrasiin. Wah, itu klasik tuh. Terus numpuk utang teknis ya, istilahnya gitu kan. Pilihan teknis jalan pintas di masa lalu yang sekarang malah bikin lambat semua. Ya, bener banget. Itu bikin repot di kemudian hari hasilnya. Ya, lamban, terus. Pelanggan, karyawan pada frustrasi semua kan jadinya. Ini contoh nyata banget ya gimana gagal cara bangun dan mecahin masalah bisa fatal. Betul. Dan upaya perbaikan mereka pun eh, gagal juga kan diceritain. Karena terlalu fokus ke prosesnya aja. Bukan ke inovasi intinya ya. Nah itu dia. Bukan inovasi. Jadi situasi kayak gini, ini sering banget jadi pemicu utama sih. Jadi pendorong transformasi gitu ya. Iya. Bab 3 itu nge-highlight beberapa tekanan. Ada kompetitor yang lebih lincah, pakai teknologi baru kayak AI generatif. Oh, AI yang bisa bikin konten itu ya. Betul. Terus ada juga potensi untung finansial dari inovasi yang jalan terus. Atau malah kehilangan talenta teknologi terbaik karena mereka frustrasi. Masuk akal. Bisa juga karena ada pemimpin baru yang visioner ya. Bisa banget. Intinya sih ada kesadaran gitu kalau cara lama ya udah nggak cukup lagi buat bersaing. Oke. Nah, transform kan nekenin banget ya. Ini bukan cuma soal adopsi metode kayak agile aja. Oh iya, bukan sekedar agile. Yang kadang malah jadi seremoni doang, nggak ada hasil nyata. Agile palsu gitu istilahnya. Betul. Sering banget kejadian.
Ini perubahan fundamental katanya. Dan bab 3 ini ngurainya jadi 3 dimensi inti. Yang pertama, cara Anda membangun, how you build. Nah, gimana tuh perubahannya di sini? Perubahan paling krusial itu dari model proyek ke model produk. Proyek ke produk, bedanya apa tuh? Kalau model proyek kan selesai, ya udah tim bubar, pembelajarannya hilang, utang teknis numpuk lagi. Nah, kalau model produk itu berkelanjutan. Tim produknya tanggung jawab jangka panjang buat produknya. Mereka rilis pembaruan kecil-kecil, tapi rutin dan andal. Kecil-kecil tapi sering gitu ya? Iya, minimal tiap 2 minggu lah kata buku ini. Kenapa kecil? Ya, lebih gampang mastiin kualitasnya. Terus kalau ada masalah, cepat perbaikinya. Nggak kayak rilis besar sekaligus yang risikonya gede banget. Oke, jadi lebih aman dan kualitas lebih terjaga ya. Ini penting buat pelanggan pastinya. Vital malah. Oke, jadi cara membangunnya jadi lebih berkelanjutan, minim risiko. Nah, dimensi kedua, cara Anda memecahkan masalah how you solve problems. Ini kayaknya pergeseran yang menarik nih, bukan cuma ngerjain daftar fitur aja. Betul banget. Ini gesernya dari tim fitur yang kerjaannya ya cuma ngerjain apa kata stakeholder. Yang seringkali hasilnya gitu-gitu aja ya, ROI-nya rendah. Nah, iya. Buku ini bilang cuma 10-30% fitur yang beneran ngasih nilai. Gesernya jadi ke tim produk berdaya. Tim produk berdaya, maksudnya gimana tuh? Tim ini nggak dikasih daftar fitur buat dikerjain, tapi dikasih masalah bisnis buat dipecahin. Wah, menarik. Dikasih masalah bukan solusi ya. Tepat. Tanggung jawab mereka itu nemuin solusi yang ada 4 kriteria nih. Bernilai, pelanggan mau pakai atau beli, berguna, gampang dipakai, layak, bisa dibikin secara teknis, dan bertahan, cocok buat bisnis secara keseluruhan, termasuk legal, finansial, macam-macam. Oke, 4 kriteria itu ya, bernilai, berguna, layak, bertahan. Kuncinya ada di proses namanya product discovery. Jadi, nguji ide itu cepat dan murah dulu. Biasanya pakai prototype gitu, sebelum dibikin beneran skala penuh. Oke, product discovery. Nguji ide dulu ya. Itu benar-benar perubahan pola pikir yang besar sih. Nah, dimensi terakhir nih, yang jadi alasan transformasi juga, cara Anda memutuskan masalah mana yang akan dipecahkan. How you decide which problems to solve. Ini soal strategi berarti ya? Tepat sekali. Ini geser dari model perencanaan tahunan yang cenderung reaktif, yang biasanya didorong sama stakeholder yang paling kenceng suaranya gitu ya. Nah, persis. Gesernya ke strategi produk yang lebih proaktif dan didorong sama wawasan. Wawasan, maksudnya data gitu. Data, iya, kuantitatif, kualitatif, tapi juga pemahaman mendalam soal pelanggan, potensi teknologi baru, analisis kompetitor, tren industri, banyak deh. Oke, jadi lebih komprehensif ya dasarnya. Betul, dan semua ini dipandu sama visi produk jangka panjang, bisa 3-10 tahun, fokus jadi penting banget di sini. Ada kutipan bagus kan, jaga hal utama tetap menjadi hal utama. Fokus ya kuncinya. Dengan strategi yang bagus, perusahaan nggak cuma reaktif, tapi bisa jadi malah mendisrupsi pasarnya sendiri sebelum keduluan pesaing. Wah, oke. Jadi jelas banget ya, transformasi ini benar-benar nyentuh fondasi perusahaan. Cara bangun teknologi, cara deketin masalah, cara nentuin arah strategi. Ini bukan sekedar ganti proses atau ganti alat kerja aja ya. Sama sekali bukan. Ini fundamental. Hadiahnya jelas gede, kemampuan inovasi yang konsisten, keunggulan kompetitif yang nyata, nilai beneran buat pelanggan dan bisnis. Tapi pasti nggak gampang ya. Oh, buku ini juga, jujur kok, ini nggak mudah sama sekali. Butuh keberanian korporat, butuh pemimpin yang kuat, dan kemauan buat perubahan secara mendasar. Tapi ya sangat mungkin dicapai. Oke? Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Kalau lihat kondisi organisasi Anda sekarang, tantangannya, terus potensi hadiah dari transformasi ini, kira-kira perubahan fundamental mana dari 3 dimensi tadi? Cara membangun, cara mencahin masalah, atau cara nentuin prioritas yang rasanya paling mendesak atau paling menjanjikan gitu buat dieksplorasi lebih lanjut di tempat Anda. Itu pertanyaan bagus buat refleksi.